segmen sebelumnya kita kan sudah membahas mengenai kontrasepsi. Ya. Tapi untuk mengetahui logika kerja kontrasepsi, mau tidak mau, kita juga harus mengetahui gimana cara kerja si sistem reproduksinya nih dok, ya kan? Dr. Ulf Bagazi selanjutnya akan menjelaskan siklus menstruasi dan proses menstruasi pada wanita. Silakan dok. Baik, Mbak Agi. Jadi seorang wanita setelah mencapai suatu usia tertentu atau akil balik, maka akan memulai siklus menstruasinya. Nah, bagaimana siklus menstruasi itu terjadi? Seorang wanita itu dipengaruhi oleh dua macam hormon, estrogen dan progesteron. Ya, pada saat awal estrogen itu rendah, progesteron itu juga rendah. Dengan terjadinya peningkatan hari daripada menstruasi, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, maka estrogen itu meningkat sampai dengan kurang lebih 2 minggu. Kita tidak bilang pasti secara jumlah 2 minggu, akan tetapi siklus menstruasi itu yang normal adalah 21 sampai 35. Nah, estrogen ini akan naik. Normalnya siklus itu akan terjadi setiap bulan, 28 sampai dengan 32 hari, tapi bisa 21 dan 35 yang tadi saya sebutkan, siklus pendek ataupun siklus panjang. Nah, saat estrogen itu naik sampai kurang lebih di masa ovulasi, diikuti dengan adanya naiknya progesteron. Nah, progesteron yang meningkat dan juga estrogen yang meningkat pada masa ovulasi juga terjadi munculnya satu hormon yang disebut dengan LH surge. Jadi pada saat namanya fase preovulasi, estrogen naik, sel telur itu terbentuk dari ovarium. Jadi rahim, saluran, ovarium. Nah, ovarium tersebut juga mematangkan sel telur yang ada, yang dimiliki oleh semua wanita. Nah, seiring dengan hari tersebut, pada hari ke-14 tadi terjadi ovulasi. Pada saat terjadi ovulasi, hormon progesteron meningkat cukup tinggi, sehingga dinding rahim yang tadinya hanya 1 lapis menebal menjadi 2 lapis dan 3 lapis. Nah, setelah 3 lapis tersebut terpenuhi dan tidak terjadi pembuahan, tidak ada sperma yang masuk, maka dia akan mengentalkan atau memadatkan dari lapisan 3 tadi yang siap akan diluruhkan. Jadi 3 lapisan tersebut, 2 lapisan tersebut akan luruh kurang lebih pada saat masuk di 2 minggu setelah ovulasi. Jadi kurang lebih kalau 28 hari ya 4 ditambah dengan 14 di hari ke-28 dia akan terjadi peluruhan. Dan peluruhan itu yang akan dilepaskan melalui dinding rahim tersebut lewat vagina dan keluarlah darah menstruasi. Jadi sebenarnya yang perlu kita catat nih dok, antara hari ke-14 sampai 28 yaitu yang sel telur siap dibuahi dan bisa terjadi kehamilan, betul ya dok? Begini, jadi yang namanya telur itu pecah, yang tadi saya bilang LH surge, hanya 1 hari. Oh, hanya 1 hari ya, itu? Jadi telur itu namanya telur antral pada saat orang itu menstruasi. Jadi itu dia kecil. Terus kemudian dengan hormon estrogennya dia meningkat, terus kemudian terjadi fase preovulasi namanya, atau fase proliferasi. Jadi sel telurnya membesar dari mulai 8 mili, 9 mili, 10 sampai di maksimum size. Terus kemudian ada hormon tambahan tadi, terjadi pemecahan. Nah, pada saat 1 hari itu yang disebut dengan fase ovulasi. Jika pada masa itu ada sperma yang masuk dengan ketebalan rahim yang baik, dengan saluran yang baik, maka akan terjadi kehamilan. Jadi pada saat menstruasi itu sebenarnya wanita mengalami banyak fase ya dok, dari mulai hormonal gitu, lalu juga ada sel telurnya siap dibuahi gitu ya. Jadi maka disebutnya siklus sebenarnya, bukan cuma padahal kan menstruasi sebenarnya kalau kita lihat kan paling cuma antara berapa sih dok, 5 sampai 7 hari gitu dok ya. Iya, jadi seperti itu kira-kira siklus menstruasi. Terus ikuti video-video yang lain pada kelas paham kontrasepsi untuk perencanaan keluarga. Terima kasih dan salam.